kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Pak Prabowo, walaupun Anda menang Pilpres, bukan berarti diskusi ataupun kritik ditutup dong. Gak perlu juga melabeli pengkritik sebagai pihak yang salah, bener gak? Ini kan negara kita sama-sama, bukan pula kritik harus berarti menjadi kelompok Anies atau Ganjar. Ya, kritik sebagai warga negara boleh kan? Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Ada 15 mega proyek yang akan kita bangun tanpa bantuan asing? Setuju, tentu saja bagus banget jika kita bisa membangun 15 mega proyek. Baik, mari kita bahas. Sayangnya kita tidak tahu berapa nilai total 15 mega proyek itu dan proyek apa saja yang akan dibangun. Ini penting sekali karena ada jenis proyek yang multi-year, ada yang single-year, ada proyek yang berorientasi ekspor, ada yang berorientasi UMKM, produksi, pertanian sampai proyek kemewahan seperti IKN. Perbedaan itu akan mempengaruhi. Masalahnya Pak, APBN kita terbatas, apa iya uang kita cukup? Jangan salah, China semakmur ini karena selama puluhan tahun menikmati investasi asing yang tinggi. Lagian jangan berburuk sangka dulu, jika asing nimbang dalam investasi di Indonesia, itu bukan selalu karena mau mengatur-atur. Karena mereka juga harus berhitung, apakah secara ekonomi masuk profit dibandingkan biaya yang keluar. Ketua Asosiasi Kawasan Industri kan sudah bersuara, bahwa aksi premanisme oleh ormas di kawasan industri telah menyebabkan banyak duit melayang gak jadi investasi. Itu Pak, yang harus cepat di-follow up. Jadi sebenarnya paradigmanya bukan soal mengemis atau tidak, tapi apakah kita mau mendengar keluhan investor? Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Setuju banget Pak. Danantara harus diawasi, tapi bukan oleh mantan presiden atau ormas keagamaan.
Danantara kan mengelola duit beneran dengan investasi ratusan triliun rupiah, jadi yang bisa mengawasi adalah regulasi dan ahli investasi. Supaya tidak terjadi kayak Asabri dan Jiwasraya dan lainnya. Bahkan manipulasi kan juga melibatkan birokrat di regulator. Itu Pak yang penting, kita tahu kan laporan keuangan dana investasi itu mudah banget dimanipulasi melalui aset-aset berbasis kapitalisasi pasar yang nilainya bisa digoreng setinggi langit kemudian hancur tak bernilai. Jadi regulasi pengawasannya yang harus dievaluasi supaya tidak terulang kasus-kasus manipulasi seperti di Jiwasraya yang melibatkan pejabat, regulator bahkan swasta. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun, sebaiknya Pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Saudara-saudara sekalian. Baik Pak, tapi mesti diingat bahwa dividen terbesar berasal dari perusahaan monopoli yang menguasai hajat orang banyak, macam PLN, Pertamina, juga dari bank BUMN yang sebenarnya kasir negara, yang artinya keuntungan terbesar berasal dari duit negara juga. Jadi itu ya uang kita juga. Satu lagi dana yang berhasil dihimpun oleh penghematan sebesar 600 triliun rupiah, tapi ingat defisit dan utang jatuh tempo di 2025, itu besar sekali. Dan bukankah penghematan itu juga karena kekhawatiran soal refinancing utang jatuh tempo Pak? Iya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Pak Prabowo jangan seneng dulu dengan penghematan sampai 608 triliun rupiah, itu adalah uang yang harusnya dibelanjakan negara dan terserap, bergulir menghidupi transaksi swasta dan UMKM. Jika dana itu tidak bergulir di sektor real tapi berhenti pada portofolio saham, itu sangat berbahaya. Banyak perusahaan akan bangkrut karena omsetnya berkurang. Dengerin Pak. Kata adik Bapak, Pak Hashim soal ini. Bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat.